Sebenarnya belajar bahasa Korea sampai lancar percakapan dalam bahasa Korea itu bisa lewat sumber apa aja. Tapi kebanyakan orang bingung udah belajar bahasa Korea lama, tapi kok kemampuannya cuma segini-gini aja, kok belum lancar percakapan, kok banyak kosakata yang masih belum hafal. Padahal kalian udah banyak baca materi, banyak buka buku, hafalan kosakata setiap hari, tapi kok kemampuannya stuck di situ-situ aja. Perlu kalian ketahui, belajar itu nggak cuma banyak-banyakan baca materi, hafalan kosakata setiap hari, diajarin guru yang lebih profesional, ikut LPK, ikut les, bahkan punya temen atau pacar Korea pun juga nggak menjamin kamu bisa lancar bahasa Korea dalam waktu yang singkat. Dalam belajar apapun, termasuk belajar bahasa Korea, yang harus diperhatikan adalah kalian harus pahami diri kalian sendiri, apa sih yang kalian butuhkan dan metode seperti apakah yang cocok diterima oleh kalian. Bisa lewat visual, bisa lewat pendengaran. Untuk belajar kalian jangan dalam kondisi terpaksa membaca buku, terpaksa hafalan, terpaksa melihat, terpaksa mendengar. Metode belajar setiap orang itu beda-beda. Ada yang bisa belajar lama tapi jarang, ada yang bisa belajar sebentar tapi sering. Ada yang bisa hafal kosakata lewat visual, lewat audio, ada yang belajar lewat drama, lewat variety show, lewat podcast, lewat buku, dan lain-lain. Jadi kalian harus temuin dulu metode belajar seperti apa yang cocok dan yang kalian butuhkan. Di video kali ini aku bakal rating semua sumber belajar yang pernah aku pakai dalam belajar bahasa Korea selama 3 tahun. Yang pertama, aku belajar lewat buku. Aku belajar nggak cuma dari satu buku aja, tapi banyak buku. Buat yang udah lihat video-video aku pasti tahu deh buku apa aja yang aku pakai sampai akhirnya aku bisa dapet topik level 4. Belajar lewat buku, aku kasih angka 8/10. Poin plusnya belajar lewat buku yaitu materinya urut dan lengkap. Banyak soal-soal latihan untuk membuat kalimat dan mempelajari tata bahasa. Dan kosakatanya yang udah teratur per tema atau per bab, jadi kita nggak perlu nyari-nyari di internet satu persatu. Tapi minusnya belajar lewat buku yaitu bosen, karena kita belajar sendirian. Dan penjelasannya terlalu kaku, jadi kita nggak bisa memahami, nggak bisa merasakan gimana sih penggunaan tata bahasanya di situasi seperti apakah harus menggunakan tata bahasa tersebut. Yang kedua, belajar lewat aplikasi yang bisa di-download di HP. Aku kasih angka 5/10 karena poin plusnya belajar lewat aplikasi itu seru karena banyak kuis secara visual sama audio. Praktis juga bisa dibuka kapan aja dan di mana aja, bisa sambil tiduran juga. Tapi minusnya penjelasannya sedikit dan kebanyakan aplikasi itu pakai bahasa Inggris. Yang ketiga, belajar lewat website. Ini semua website yang pernah aku pakai, aku kasih angka 9/10. Poin plusnya belajar lewat website itu banyak banget. Materinya bisa dicari sana-sini, contoh kalimatnya itu banyak. Bisa langsung simulasi ujian referensi topik 1, topik 2, dan kosakatanya tuh banyak banget. Cuman minusnya itu nggak bisa dipakai untuk belajar percakapan. Jadi di website itu cuma bisa belajar secara teori, tapi nggak bisa belajar secara percakapan atau latihan langsung. Selanjutnya, belajar lewat YouTube, podcast, dan drama. Ini beberapa channel YouTube, podcast, dan drama yang pernah aku pakai buat belajar bahasa Korea. Poin plusnya yaitu aku bisa tahu beberapa kosakata nggak bisa dipakai untuk semua kondisi. Beberapa kosakata tertentu hanya bisa dipakai untuk kondisi tertentu. Penjelasan di buku cuma sekedar artinya apa, fungsinya untuk apa. Tapi setelah lihat YouTube dan drama, aku jadi bisa tahu tata bahasanya tuh bisa dipakai dalam kondisi seperti apa, percakapannya seperti apa, untuk siapa, dengan siapa. Jadi aku bisa lebih merasakan tata bahasanya tuh dipakai dengan benar. Tapi minusnya aku harus effort untuk ngulang adegan yang belum sempat aku lihat dan belum sempat aku dengar. Ada beberapa kosakata yang kurang jelas pengucapannya dan aku harus bolak-balik translate untuk tahu itu artinya apa. Yang terakhir, belajar sama teman Korea. Selama aku belajar, aku nggak pernah ikut les, nggak pernah ikut LPK, jadi aku kurang tahu gimana sih cara pembelajarannya, gimana sih cara latihan percakapannya. Jadi aku cuma bisa ngandelin teman-teman Korea aku. Aku kasih angka 8/10. Poin plusnya belajar sama teman Korea langsung itu, otak aku terpacu terus untuk berpikir, dia ngomong apa sih, itu kosakatanya apa sih, kok aku nggak denger ya. Terus bisa minta penjelasan langsung, itu arti kosakatanya apa, dipakainya di saat apa. Yang ketiga, rasanya tuh lebih percaya diri buat latihan ngomong pakai bahasa Korea, karena menurut aku kalau ngomong bahasa Korea sama orang Indonesia itu rada malu dan rada kurang pede. Jadi ngobrol sama orang Korea langsung itu bisa ningkatin percaya diri aku, dan aku nggak perlu peduli kalau bahasa Koreaku masih jelek.
Cuman minusnya kalau kosakatanya terbatas, tata bahasanya terbatas, cuman taunya itu-itu aja, itu pasti bakal ngawang-ngawang ngobrolnya dan nggak seru. Terus tiap orang beda daerah, beda logat, atau bisa disebut saturi. Jadi ada orang yang ngejelasinnya lembut, ngejelasinnya cepet banget, ngejelasinnya seperti marah-marah, dan pakai kosakata sesuai daerahnya. Simpelnya itu kayak bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Dan bisa juga bahasa Korea sesuai buku dengan bahasa Busan. Itu kan beda banget tuh. Oke, segitu dulu informasi dari aku. Menurut aku, belajar yang paling cocok buat aku yaitu lewat buku dan lewat drama. Aku milih lewat buku karena penjelasannya lengkap dan latihan soalnya banyak. Jadi aku bisa latihan terus buat pelajarin tata bahasa dan kosakatanya. Kalau lewat drama, aku bisa eksplor kosakata sesuai sama tema dan genrenya. Misalnya temanya tentang bisnis, aku bisa belajar kosakata bisnis. Terus misalnya nonton tema kedokteran atau hukum, aku bisa temuin kosakata-kosakata yang berhubungan dengan kedokteran dan hukum. Next video aku bahas apa lagi, tulis di komen ya. Semoga video ini membantu dan semangat belajar. Bye-bye!